yakin kalian semua masih semangat buat menanti-nantikan kehadiran Tuhan. Sebelumnya saya ajak semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih karunia yang sudah kau berikan kepada kami ya Bapa. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya Engkau memberkati setiap hati kami, setiap pikiran kami, supaya kami bisa terfokus pada Engkau Tuhan Yesus melalui video ini ya Bapa. Dan kiranya Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, baik dan juga yang melewati lagu-lagu yang mau Kau angkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Kita mau menaikkan satu pujian biar benar-benar beranjak. Dia untuk beranjak, bukit-bukit pun bergoyang. Kami setiap kita akan beranjak dariku. Dia untuk beranjak, bukit-bukit pun bergoyang. Kami setiap kita akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Ya, puji Tuhan. Kasih Tuhan itu gak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita mau belajar untuk peka akan kasih Tuhan. Kita mau belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau buat kehidupan kita. Selagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati, pikiran, telinga, mata untuk kita serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kita mau menaikkan satu pujian dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan murah-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa
selanjutnya saya serahkan kepada yang akan membawakan firman. Shalom, selamat pagi anak-anak tunas remaja yang dikasihi Tuhan, dan kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk kita boleh mencari Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan apapun kondisi kita saat ini. Sebelum kita mulai pada firman pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pada kesempatan hari ini, kami mau memulai hari dengan bersekutu di tengah situasi yang masih Tuhan izinkan terjadi pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak dibatasi oleh apapun yang ada di muka bumi ini, dan pagi hari ini kami mau sama-sama belajar tentang kebenaran-kebenaran yang baru di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini anak-anak kita akan belajar tentang kasih karunia. Dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9 saya akan bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi pagi hari ini kita akan khusus membedah tentang pengertian dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ini. Untuk lebih mudahnya kita akan bagi menjadi 3 frase. Apa itu kasih karunia? Kemudian apa pengertian diselamatkan oleh iman? Dan yang terakhir, apa pengertiannya? Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Oke. Yang pertama kita akan belajar apa kasih karunia atau apa itu anugerah. Kasih karunia itu pemberian atau anugerah, grace. Ini memuat 4 pengertian. Yang pertama, pemberian yang sangat bernilai dan dibutuhkan oleh setiap manusia. Apa itu? Keselamatan. Itu pengertian kasih karunia yang pertama. Kemudian kasih karunia dalam arti yang lain adalah pemberian yang diberikan oleh yang lebih tinggi status ataupun derajatnya kepada yang lebih rendah. Ya tentu saja pemberian atau anugerah ini diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Pengertian yang ketiga tentang pemberian ini tidak memandang kelayakan kepada si penerima pemberian itu sendiri. Ya, kita tahu manusia sebenarnya tidak layak mendapatkan keselamatan tersebut, tetapi Allah yang melayakkan dan menganugerahkan pemberian itu. Kemudian pemberian yang keempat, artinya pemberian atau kasih karunia adalah pemberian tanpa harus membayar atau tanpa harus memenuhi syarat-syarat tertentu alias gratis. Ini pengertian kasih karunia. Nah, dengan demikian kita tidak boleh memandang atau kasih karunia ini atau anugerah ini atau pemberian ini tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang otomatis yang membuat kita selamat tanpa ada respon dari manusia itu sendiri. Kalau kita gagal memahami atau kita gagal paham tentang proses keselamatan ini, tentu saja ini akan membuat kita tidak selamat. Itu pengertian
pengertian dari atau maksud dari kasih karunia. Yang kedua, kita akan belajar tentang frase yang kedua, iman yang menyelamatkan. Oke. Nah, kemarin kita sudah pernah belajar ada 3 macam jenis iman. Yang pertama, iman keyakinan. Bahasa psikologisnya adalah positive thinking. Iman ini dimiliki oleh orang-orang yang memiliki keyakinan yang tinggi tentang, kita bisa melihat atau belajar dari Alkitab bahwa ada orang-orang tertentu yang benar-benar yakin tentang kuasanya Tuhan Yesus. Yang pertama, ada seorang perwira Romawi bahwa dia mengatakan ke Tuhan Yesus karena dia memiliki hamba yang sakit. Dia bilang, kalau Tuhan perintahkan apa saja pasti hambaku akan sembuh. Dan karena imannya yang besar tadi maka hambanya sembuh. Yang kedua, iman ini juga dimiliki oleh orang yang buta. Pada saat ketemu dengan Tuhan Yesus, dia yakin sekali bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kebutaannya. Dan oleh keyakinannya tersebut, Tuhan mengizinkan matanya menjadi melihat kembali. Demikian juga iman ini dimiliki oleh seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia bilang, asal dapat jamah saja jubahnya maka aku akan sembuh. Dan Tuhan izinkan kesembuhan itu terjadi. Nah, anak-anak, bahwa iman seperti ini disebut iman keyakinan atau positive thinking bahasa psikologisnya. Iman ini memang bisa memberikan sebuah mujizat atau keajaiban, tetapi bukan iman seperti ini yang menyelamatkan. Itu pengertian iman yang menyelamatkan. Frase yang ketiga, kita akan belajar pengertian bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Pengertian Efesus 2 ayat 8 dan 9 ini, anak-anak, banyak disalah tafsirkan, banyak disalah artikan oleh orang-orang Kristen. Sehingga mereka memiliki pengertian yang sempit, yang sederhana, yang miskin. Ada beberapa yang mengartikan dengan kasih karunia. Kita dianggap sudah selamat, percaya Yesus mati masuk surga, sehingga nggak perlu ada usaha, nggak perlu ada perjuangan, nggak perlu ada respon dari manusia. Bahkan usaha dan perjuangan itu bisa dianggap sia-sia karena kita selamat tidak karena perbuatan baik. Ini pengertian sempit dari ayat tadi. Yang kedua juga, iman dipahami hanya sebagai pengaminan akal atau persetujuan pikiran. Sehingga karena tidak ada perjuangan untuk hidup berkenan tadi, makanya kekristenan menjadi murahan. Orang Kristen sembrono dalam kehidupannya, gak peduli. Dan salib Yesus itu terkesan hanya dijadikan sebagai jalan mudah untuk masuk surga. Akibatnya adalah moral dan kerohanian orang-orang Kristen yang memiliki pengertian sempit seperti ini tadi menjadi rusak, tidak lebih baik dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena cukup percaya mati masuk surga. Sementara saudara-saudara kita yang agama lain, mereka begitu ketatnya dengan aturan dan syariat, hidup tertib dan lain sebagainya. Sementara orang-orang Kristen yang berpikiran sempit tadi mengamini yang penting percaya Yesus, mati masuk surga tanpa ada perjuangan sama sekali. Ini pengertian yang disalahartikan
menyebutkan sehingga tidak tepat atau meleset. Padahal maksud dari konteks Efesus 2 ayat 8 sampai 9 tujuannya adalah untuk mengcounter cara berpikir orang pada umumnya, termasuk juga orang-orang Yahudi yang meyakini bahwa perbuatan baik mereka dengan mereka berbuat baik itu cara agar dibenarkan di hadapan Allah. Mereka bangga dengan perbuatan baiknya, memegahkan diri karena merasa saleh, memiliki moral yang baik dan lain sebagainya. Padahal tidak seperti itu. Ini sehingga kita tiba pada satu kesimpulan, apa kasih karunia? Bagaimana kasih karunia? Jika kita mendapat kasih karunia dari Allah berupa keselamatan, maka kita harus memiliki respon yang benar menerima keselamatan. Responnya apa? Respon yang benar adalah bagian kita adalah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Caranya gimana? Caranya adalah berjuang melalui menit-menit hidup kita, bahkan keseluruhan hidup kita. Bagaimana caranya kita berjuang? Tidak hanya dilihat baik di pemandangan manusia, tapi bagaimana setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita benar-benar menyukakan hati Bapa. Tuhan Yesus